Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Baratala, mahasiswa S2 dari Sistem Informasi di Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan memberikan praktek demo untuk cara penggunaan Vensim atau Ventana Simulation. Dan di sini untuk langkah yang pertama itu adalah menginstal aplikasi Vensim terlebih dahulu. Barangkali untuk yang belum menginstal ya, bisa di search di Google yaitu untuk Vensim seperti ini. Lalu ke halaman Vensim yang official. Seperti ini bisa langsung ke di download ini atau mungkin dari sisi software bisa diklik di sini dari software lalu bisa juga di sini di download untuk mendownload aplikasi dari Vensim dan ini masih loading ya. Nah, ini juga untuk versinya bisa terserah, bisa untuk yang versi berlisensi atau berbayar atau nanti bisa di bagian free download ini, nanti bisa diklik di bagian free download seperti ini dan nanti disesuaikan dengan eh, tipe requirement dari device masing-masing. Misal kalau punya saya kan ini tetap ya Fancy PLE tetap. Untuk Windows saya kan juga menggunakan Windows 64, Windows 10 sama Windows 11. Serta di sini subscribe ini tidak harus ya, jadi bisa tidak dicentang seperti ini. Kemudian email ini nanti ini harus diisi ya nanti untuk emailnya apa nanti. Misal untuk Raffi Tatala seperti ini. Nanti tinggal di-download, nanti akan muncul seperti email yang mana di situ email itu nanti akan berisi link untuk mendownload aplikasi tersebut. Nanti setelah di-download bisa langsung diinstal dan diikuti untuk petunjuknya. Dan nanti di dalam sesi penginstalan nanti akan ada opsi pilihan ya apakah bisa ingin menggunakan fansimnya itu selama 60 hari, akses penuh maksud saya, akses penuh selama 60 hari atau bisa masuk ke versi yang akademis yaitu versinya terbatas tapi gratis. Untuk opsi ini saya sarankan untuk yang versi akademis saja karena sudah cukup untuk semua fiturnya itu sudah cukup untuk mencakup untuk model-modelnya itu. Karena kan modul yang digunakan cukup sederhana, nggak terlalu kompleks itu. Jadi untuk versi akademis sudah cukup. Dan nanti apabila sudah diinstal, nanti bisa langsung diklik saja untuk eh, aplikasi Vensimnya. Di sini nanti ini merupakan versi untuk merupakan file keluaran dari Vensim ya. Nanti bisa diklik seperti ini, ada logo V-nya seperti ini, bisa diklik dan nanti akan muncul seperti ini. Dan ini merupakan model SFD atau Stock and Flow Diagram dari eh, studi kasus saya ya, yang mana di sini bisa dilihat ada dua panah, dua warna panah, yang mana ada panah warna biru serta panah warna merah. Dan di sini penjelasan singkatnya adalah untuk warna biru ini merupakan kondisi as is atau kondisi saat ini, yang mana di sini tanpa ada campur tangan dari skenario untuk meningkatkan hasil ya. Sedangkan yang merah ini merupakan sebenarnya sama, cuman ada beberapa tambahan skenario yang mana di sini diharapkan dengan pemberlakuan skenario tersebut dapat meningkatkan hasil, yaitu dapat meningkatkan profit. Dan di sini ada beragam eh, tool ya dari Vensim, yang mana di sini ada pertama kunci ini, simbol kunci bisa dilihat di bagian kiri atas ini. Ini nanti jadi nggak bisa diapa-apain, jadi nggak bisa diklik, nggak bisa di jadi itu kunci ya, jadi tidak bisa diedit, jadi saya tarik ini nggak bisa. Dan kalau misalnya ingin mengedit itu harus ke yang move tool ini bisa diklik dan nanti baru bisa diedit apakah bisa dinaikkan, diturunkan atau dipindahkan seperti itu atau mungkin panahnya mungkin kurang melengkung. Jadi di sini untuk fiturnya lebih bebas untuk yang di move tool. Kemudian untuk membuat variabel ini bisa dengan yang ini untuk variabel tool dan di sini bisa diklik dulu lalu diklik di kanvasnya. Lalu ingin memasukkan variabel yang ingin ditambahkan, barangkali ingin menambahkan variabel baru, seperti misal, eh, semisal keringanan pajak, semisal ya. Dan seperti ini, semisal ada keringanan pajak, semisal. Nah, di sini nanti kan ini kan masih berupa variabel ya, tapi masih belum ada hubungannya. Nanti
hubungannya itu menggunakan panah ini. Jadi diklik terlebih dahulu, serta nanti diarahkan misal ke arah ke sini, ke besaran pajak ya untuk apabila dikurangi, seperti itu. Dan di sini untuk ini sebenarnya juga panah sama, namun ini untuk panahnya untuk menghubungkan sebagai flow dan untuk sebagai stok ya. Mana di sini untuk flow itu yang berhubungan terkait dengan penambahan atau pengurangan, sedangkan stok itu yang terakumulasi seperti itu. Dan di sini juga ada menambahkan shadow variabel, barangkali ingin menambahkan shadow variabel ya, di mana di sini shadow variabel itu tidak tidak serta-merta tidak serta-merta merupakan bagian dari model, tapi secara tidak langsung dapat mempengaruhi. Seperti yang dapat dilihat di sini, untuk shadow variabel di sini ada waktu ya, mana waktu ini kan tidak merupakan bukan merupakan bagian dari model, namun tetap diperlukan dalam perhitungannya. Jadi nanti perhitungannya tinggal mudah seperti itu. Kemudian langsung untuk fitur penting lainnya adalah fiturnya ini, fitur equation tool atau yang ada logo FX warna merah ini. Dan di sini itu digunakan untuk mengedit rumus, jadi untuk rumus perhitungan seperti itu. Dan di sini bisa dilihat, dan di sini bisa dilihat ya, setelah saya mengklik tombol rumus ini atau tombol FX ini, ada dua kotak yang berwarna hitam. Yang di sini merupakan bahwasannya ini artinya itu ah, dua variabel ini tuh masih ada nilai yang belum dimasukkan seperti itu. Karena semisal besaran pajak ini kan eh, baru saja ketambahan dari variabel keringanan pajak ya, jadi harus ditambah terlebih dahulu. Jadi diklik tombol FX lalu diklik tombol yang pajak ini. Nah, seperti ini. Dan ini merupakan tampilan dari halaman rumus ya atau halaman FX. Dan di sini bisa dilihat bahwasanya di sini ada tambahan keringanan pajak yang mana ini tuh harus dimasukkan. Apabila tidak dimasukkan nanti akan error seperti ini. Nah, masih ada belum bahwasanya mengatakan bahwasanya masih ada belum yang dimasukkan ya. Jadi ya semisal untuk sementara kita tambahkan dulu, misal di 0,12 ditambah keringanan pajak, lalu bisa dicek sintak dulu apakah benar apa enggak. Di sini kan sudah oke ya, equation oke, bisa diklik oke. Kemudian untuk pajak ini juga sama, nanti tinggal dimasukkan nilainya, nanti tinggal di oke. Eh, karena keringanan pajak ini kan tidak ada panah yang masuk ke dalamnya ya, jadi tidak ada kewajiban untuk memasukkan dari variabel lain yang ada di sini seperti itu. Jadi seperti itu akan saya hapus sebentar. Dan di sini kalau semisal di delete variabel nanti ini ada dua opsi ya. Kalau misal delete variabel yang atas ini benar-benar menghapus variabelnya. Namun kalau semisal di bawah ini nanti jadi satu variabel seperti variabel waktu ini. Untuk saat ini akan saya hapus yang semuanya ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tesnya itu bisa dilakukan dengan ini atau tombol hijau run ini. Nah, nanti oh ini masih ada error, nanti bisa dilihat errornya ada apa. Dan di sini ya, eh, kalau misal ada error itu tidak usah khawatir, tidak, karena dari Fansim itu memberitahu kenapa sih kira-kira errornya itu, kenapa kok tidak bisa jalan. Dan seperti yang bisa dilihat di sini, ada notifikasi error bahwasannya eh, ada persamaan yang tidak lengkap di besaran pajak. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini kan tadi kan ada fungsi ada fungsi keringanan pajak ya. Nah, mungkin saya hapus, tapi di fungsi besaran pajaknya ini masih belum saya hapus. Jadi ini harus dihapus terlebih dahulu. Saya dicek sintaks dan oke, baru bisa di-run seperti itu. Nah, ini kan sudah berjalan ya, jalan kan? Dan untuk melihat grafiknya, grafik antar tahunnya itu bisa diklik di move tool ini terlebih dahulu untuk biar aman ya. Lalu bisa diklik untuk mana yang ingin dilihat. Semisal untuk jumlah produksi tiap tahunnya bisa dilihat sini. Bisa diklik terlebih dahulu, lalu diklik di grafik ini. Dan ini merupakan besaran estimasinya setiap tahun yang akan terus bertambah untuk produksinya. Dan ini berlaku untuk semua ya. Jadi semisal granulasi kaldu ini juga bisa dilihat. Nah, seperti ini. Untuk granulasi kaldu, semisal untuk jumlah limbahnya juga bisa dilihat. Kira-kira jumlahnya proporsional, kira-kira seperti ini. Dan itu juga berlaku untuk semua variabel ya.
Dan apabila ingin melihat beberapa variabel itu juga bisa dengan cara diklik kontrol, dikontrol, diklik shift, lalu ditekan mana saja yang ingin dilihat. Misal jumlah profit sama jumlah profit ditambah skenario ya. Misal seperti ini untuk melihat perbandingannya. Dan di sini untuk hasil grafiknya adalah seperti ini kurang lebih akan saya lebarkan sedikit. Dan di sini bisa dilihat ya bahwasannya eh, untuk yang model tanpa ada skenario yaitu yang warna biru, serta untuk model yang dengan skenario adalah yang warna merah. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwasannya dari tahun 2015 hingga tahun 2024 maksud saya, mohon maaf, 2024 ini kan nilainya kan masih sama ya, karena kan di sini asumsinya itu skenarionya belum diterapkan sampai tahun 2024. Sedangkan 2025 yaitu tahun ini ya, tahun ini ya, di mana di sini kan masih 12 masih 7 Desember di sini baru diimplementasikan seperti itu. Jadi hasilnya baru kelihatan di 2025. Seperti ini. Dan di sini bisa dilihat ya bahwasannya untuk dengan implementasi skenario itu kenaikannya relatif lebih banyak ya untuk penghasilannya daripada untuk yang model as-is dan seperti itu. Dan semisal untuk apabila ingin menambahkan skenario juga bisa tinggal membuat untuk di variabelnya nanti sini terus nanti kemudian diberikan hubungan-hubungan seperti itu, kemudian dimasukkan rumus-rumusnya, nanti akan bisa dites-tes itu barangkali akan memberikan nilai yang lebih banyak. Oke, mungkin cukup sekian untuk demonya. Saya Raffidik Baratala, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.